pendekatan mikro, pendekatan makro, pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, ternyata ada kesamaannya untuk setiap pendekatan. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan di sastra itu seperti apa. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pendekatan di dalam sastra itu ada yang disebutkan, ada pendekatan mikro, ada pendekatan makro, ada pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik. Nah, ini saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara tentang bukunya mengenai metodologi penelitian sastra tahun 2006. Ini dapat digunakan sebagai referensi ketika Anda melakukan proses penelitian sastra, sehingga akan lebih cerah lagi pandangannya. Pada pertemuan kali ini kita membahas lagi mengenai pendekatan sastra. Ternyata berdasarkan pendekatan-pendekatan yang sudah diuraikan sebelumnya, baik mengenai pendekatan mikro sastra, makro sastra yang diungkapkan oleh Tanaka dalam bukunya Suwardi Endraswara ini mengenai metodologi penelitian sastra. Kemudian Welek dan Warren ini mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ternyata setiap pendekatan yang ada itu ada kesamaannya. Nah, ini ketika sudah terlihat ada kesamaannya, berarti ketika menganalisis, ketika menggunakan pendekatan tersebut tidak jauh berbeda. Abrams ketika menjelaskan di dalam bukunya Suwardi Endraswara ini tentang metodologi penelitian sastra, di sini menjelaskan bahwa pendekatan yang ditawarkan Abrams ada kesamaannya. Jadi ada kesamaan dengan pendekatan mikro, pendekatan makro, pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik. Ternyata ada kesamaannya untuk setiap pendekatan. Yakni, ya, di sini dijelaskan pendekatan intrinsik sejajar dengan pendekatan objektif. Jadi pendekatan intrinsik itu sama saja, hampir sama ini mendekati dengan pendekatan objektif. Kenapa sama? Karena di dalam pendekatan objektif dia melihat sesuatu yang ada di dalam teks itu, di dalam karya sastra itu seperti apa. Ini yang ada di dalam karya sastra itu dilihat. Jadi hampir sama dengan intrinsik. Intrinsik juga di situ melihat datanya seperti apa, objeknya seperti apa, teksnya seperti apa. Dia tidak keluar, dia menfokuskan pada apa yang ada di dalam teks itu sendiri. Itu hampir sama dengan pendekatan objektif karena dia sesuai dengan apa yang ada di dalam teks itu. Ini. Kemudian pendekatan ekstrinsik ini senada dengan pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Nah, ini pendekatan ekstrinsik ini hampir sama dengan pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Kenapa demikian? Karena dia melihat keadaan yang ada di luar karya sastra itu, melihat hal-hal yang mempengaruhi karya sastra itu. Bagaimana penciptaan karya sastra itu dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di luar karya sastra. Ini tentunya akan membutuhkan data yang lengkap terkait dengan pengarang itu sendiri, keadaan di dalam dunia saat itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat dari tahunnya itu tahun kapan, ada peristiwa-peristiwa apa. Ini sudah mengacu ke memetik, hal-hal yang mempengaruhi mengenai karya sastra itu secara global seperti apa. Nah, kemudian peran manusia saat itu ada apa, keadaan manusia, ada tingkah laku, kemudian sikap, keadaan, hal-hal yang lain yang melatar belakangi kemunculan karya sastra. Ini ternyata hampir sama cara memaknainya. Ketika kita masuk ke intrinsik, dia sama menggunakan pendekatan objektif. Ketika masuk ke dalam ekstrinsik,
dia sama menggunakan pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Tinggal nanti pendekatan mana yang akan dipilih untuk menganalisis karya sastra. Di sini dijelaskan, hal ini berarti bahwa pendekatan intrinsik lebih sempit dibandingkan pendekatan ekstrinsik, ya. Karena intrinsik itu mencakup dalamnya. Namun ketika kita mengatakan sempit, sebenarnya ketika sudah mengacu intrinsik, di situ ada hal-hal yang perlu dikaji secara mendalam sehingga lebih detail lagi terhadap sasarannya. Itu juga menurut saya membutuhkan waktu yang lama ketika mengacu ke intrinsik sehingga menemukan apa yang ada di dalam karya tersebut sebagai hal-hal yang unik dan tentu penting untuk dianalisis. Jika pendekatan-pendekatan tersebut dijabarkan dalam teknik dan metode, tentu memuat rincian dan langkah yang berbeda-beda. Iya, ini langkah-langkah yang berbeda ini kan semuanya menyesuaikan dengan karya sastra itu. Nah, ini akan digunakan pendekatan seperti apa. Langkah-langkahnya jelas berbeda. Namun ketika kita memaknai secara luas, sebenarnya intrinsik itu objektif, ketika ekstrinsik di sana bisa menggunakan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Ya, itu tinggal pendekatan itu dikhususkan lagi cara dan langkah-langkahnya penggunaannya seperti apa. Jadi akan lebih mendalam lagi. Itu penjelasan saya mengenai intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian intrinsik masuk objektif, objektif sama dengan intrinsik, kemudian ekstrinsik di situ hampir sama dengan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan penelitian sastra. Sampai jumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.